Halo semua, perkenalkan saya Alif Akbarida Junata, mahasiswa PLB dari Universitas PGRI Yogyakarta. Senang sekali pada kesempatan kali ini bisa membersamai kalian semua dalam video latihan gerak untuk anak dengan hambatan fisik atau tunadaksa. Nah, sebelum kita mulai ke video yang lebih lanjut, biar saya jelaskan dulu apa itu anak tunadaksa. Tunadaksa adalah suatu kondisi di mana seorang anak memiliki hambatan di bagian fungsi geraknya. Fungsi gerak yang dimaksud di sini bisa seperti kaki yang lemas, tangan yang kaku, atau malah lumpuh badan. Nah, jenis-jenisnya bervariasi. Ada cerebral, spastik, ataksia, paraplegia, monoplegia, dan lain sebagainya. Untuk penyebabnya juga ada banyak, mulai dari cedera, kelainan gangguan saraf, kelainan bentuk saat lahir, hingga virus dan penyakit. Nah, untuk video kali ini kita akan berfokus pada anak yang memiliki hambatan gerak paraplegia. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu ya, apa itu paraplegia? Paraplegia merupakan suatu kondisi di mana si anak kedua kakinya mengalami kelemahan, yang dimana kakinya bisa dipakai untuk berjalan, melangkah, atau menopang badannya, tapi dalam waktu terbatas dan mudah goyah. Untuk itu, latihan penguatan otot, yaitu otot paha dan betis diperlukan. Untuk alat yang digunakan dalam latihan tersebut adalah ini, tangga yang memiliki pegangan di salah satu sisinya. Dengan menggunakan alat ini, kita akan melatih otot kaki anak, yaitu dengan gerakan naik turun tangga dan beberapa latihan tambahan yang akan saya jelaskan nanti. Oke, untuk segmen selanjutnya kita akan berkenalan pada anak. Oke, sebelum kita memulai latihannya, akan saya jelaskan bagaimana langkah-langkah terapi dan pola langkah yang kita gunakan. Untuk pola langkah yang kita gunakan adalah pola langkah step 2. Yang dimana? Yang pertama, satu kaki diangkat ke arah tangga, lalu satu kaki mengikuti. Begitu seterusnya berulang sampai ke tangga ke atas. Ini adalah pola langkah yang sesuai untuk anak dengan paraplegia, karena dia punya jeda waktu untuk menstabilkan posisinya. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan anaknya. Oke semuanya, kali ini kita bakal kenalan sama anak yang bakal kita ajak latihan gerak. Ini namanya Roy. Halo Roy. Halo. Nah, Roy ini anak tunadaksa dengan hambatan paraplegia. Jadi, si Roy ini bisa berdiri, bisa berjalan, tapi gak lama, soalnya kedua kakinya lemah. Nah, kali ini buat nguatin otot kaki sama ngelatih kepercayaan diri Roy, kita bakal latihan naik turun tangga. Roy mau nggak latihan naik turun tangga? Bisa nggak ya? Biar tahu siapanya, kita coba yuk. Ayo. Yuk kakak bantu berdiri. Kali ini kita bakal latih Roy buat naik tangga dulu. Buat pola langkahnya menggunakan pola langkah step 2 seperti yang tadi aku jelasin. Untuk posisinya seperti ini. Pendamping atau instruktur berdiri di samping anaknya. Lalu anaknya kita minta memegang pegangan tangga. Nah setelah itu kita memposisikan tangan anaknya sembari memegangnya seperti ini. Lalu kita seperti ini. Nah kita pegang seperti ini. Lalu untuk pola langkah step 2 pertama kita bantu anaknya mengangkat kaki kanannya ke anak tangga di atas. Kemudian satu lagi, ayo Roy. Satu lagi, kanan, naik, iya, kiri, kanan dulu, kiri, kanan lagi, kiri, kanan lagi, kiri, kanan lagi. Oke, terus, iya, terus. Lagi dari naik turun tangga tentunya turunnya. Ini jauh lebih sulit karena terkadang anak akan lebih takut. Nah, untuk itu kita perlu memberikan aba-aba kepada anaknya untuk mempersiapkan turun tangga. Roy udah siap? Siap. Oke, pakai pola langkah step 2 tadi ya. Gimana coba? Oke. Berarti turun kaki kanan dulu. Ya, kaki kanan, kiri, kanan, turun, kiri, kanan. Ya, gak apa-apa, bisa. Ayo, kakak pegang. Turun lagi, kanan, kiri, kanan, kiri. Ya, hati-hati. Kanan, kiri, lagi satu lagi. Ayo Roy. Oke. Iya, hebat Roy. Nah, ketika mendampingi anak, jangan lupa memberikan apresiasi positif agar anaknya tetap bersemangat dan mau mengikuti latihan yang kita berikan.
Setelah kita berlatih naik turun tangga, jangan lupa untuk memberikan latihan tambahan berupa mematang otot paha dan betis dan kaki bawah untuk anaknya. Untuk latihan pertama kita akan berlatih high rise atau berjinjit. Nah, untuk posisinya seperti ini. Kalau pegang bahu bapak, nah, terus berdiri jinjit seperti ini. Oke. Nah, untuk posisi ini kita tahan selama 30 sampai 1 menit. Atau ketika anak sudah merasa lelah. Roy masih enggak? Oh iya, kita berhenti. Nah, untuk latihan selanjutnya adalah mini squash. Jadi, posisinya seperti ini. Anak kita minta berdiri, lalu membuka kaki selebar bahu. Oke, buka selebar bahu. Lalu kita turunkan anak agar seperti mau duduk di kursi. Ayo coba jongkok, mau seperti mau duduk. Nah, lalu kaki diluruskan lagi. Nah, lagi coba ini. Oke, lagi. Oke, lagi. Oke. Nah, untuk latihannya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir kita akan berlatih membawa barang. Tentunya dalam beraktivitas kita memerlukan koordinasi gerak antara kaki dan tangan, seperti membawa buku, membawa tas, atau menaruh barang. Oleh karena itu, saya akan mengajarkan Roy membawa barang sembari melewati ring tangan agar koordinasi gerak antara kaki dan tangannya sinkron. Oke, saya memiliki satu kotak kue yang akan saya berikan kepada Roy. Roy, coba dipegang. Oke, dipegang yang kenceng ya. Oke, nah sekarang coba kita jalan. Kita taruh kuenya nanti di bangku sebelah sini ya. Oke, ayo coba jalan lurus. Coba berbelok ke kiri. Oke, ya nggak perlu takut. Oke. Oke, lalu kita sedikit ke kiri menaruh barangnya. Oke, ayo sedikit lagi. Nah, kita taruh di bubuk, kita taruh barangnya. Oke, hebat Roy. Demikian latihan gerak sesi pertama dengan menggunakan tangga yang memiliki pegangan. Selanjutnya akan digunakan tangga tanpa pegangan yang akan didemonstrasikan oleh anak selanjutnya. Demikian dari saya. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan anak yang akan kita ajak untuk berlatih naik turun tangga. Anaknya bernama Dina. Halo Dina. Nah, Dina ini memiliki kondisi paraplegia. Jadi gimana? Dina kalau berdiri bisa, tapi kalau tiba-tiba dia suruh belok, badannya tiba-tiba goyang. Selain itu, Dina juga masih kesulitan untuk melakukan koordinasi antara tangan dan kaki. Contohnya ketika membawa barang, Dina sering goyang. Selain itu, Dina juga gampang lelah ketika berdiri. Tapi itu bukan berarti Dina nggak bisa. Dina cuma perlu waktu, bimbingan, dan yang terpenting rasa percaya diri. Oleh karena itu, aku akan melatih Dina untuk latihan naik turun tangga untuk mematangkan otot kakinya dan rasa percaya diri. Nah, kali ini kita mulai ke latihan naik turun tangganya. Pertama, kita harus memposisikan diri dekat dengan anaknya. Yaitu Dina akan saya dampingi di sebelah kirinya. Lalu Dina mencoba naik dengan pola step 2, di mana kaki kanan naik terlebih dahulu, lalu kaki kiri mengikuti. Nah, seperti itu. Ketika berlatih naik turun juga, kita bisa memberikan motivasi. Ayo Dina, bisa. Ayo. Naik lagi. Lagi. Ayo, bisa. Gak perlu takut. Bisa. Iya. Setelah anak berhasil, kita bisa memberikan pujian atau stiker sebagai apresiasi. Hebat, Dina berhasil. Nah, ketika kita berlatih naik turun tangga, tidak hanya naik tentunya kan, kita juga harus melatih anaknya untuk berani menuruni tangga. Ini jauh lebih sulit karena anak biasanya lebih takut dan khawatir jatuh ketika menuruni tangga. Begitu kita harus mempersiapkan diri dan memberikan anggapan. Dina siap naik turun tangga? Ayo, gak apa-apa, berani ya. Kita coba dulu. Seperti kakak tadi, pola step 2. Yuk, kaki kiri diturunkan terlebih dahulu. Satu lagi, kaki kanan. Iya, satu lagi. Ayo, turun lagi. Kaki kiri, gak apa-apa. Kakak pegangin. Yuk, turun lagi. Satu kaki kiri, kaki kanan.
kaki kiri, kaki kanan. Lagi, yuk, kaki kiri, kaki kanan. Yuk, satu kali lagi. Satu. Hebat. Oke, untuk latihan tambahnya ada latihan membawa barang sembari berjalan. Ketika kita beraktivitas, tentunya tidak hanya berjalan, bukan? Ada beberapa aktivitas yang menuntut koordinasi gerak antara tangan dan kaki. Contohnya, membawa buku, berjalan sembari membawa tas, dan sebagainya. Untuk itu, saya akan melatih Dina untuk membawa barang sembari berjalan. Oke, Dina, ini ada tempat bisa dibawa. Tangan kiri saja. Nanti biar bapak pegang tangan-tangan. Oke, nah untuk latihan membawa barang, kita menggunakan koordinasi gerak kaki dan tangan. Untuk pola langkahnya kita gunakan pola langkah stabil, yaitu satu persatu. Coba Dina, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Ayo, ini ada rintangan, coba berbelok. Coba, ayo, gak perlu takut, bapak pegang. Oke, ayo, lagi. Kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Belok kiri. Oke, jalan lurus. Kaki kiri, kaki kanan. Oke, hebat, Dina berhasil. Nah, yang terpenting dalam melatih gerak anak tunanetra bukan seberapa cepat mereka melangkah, tapi seberapa yakin mereka melangkah. Sekian dari saya, Alif Akbar Gajunata. Terima kasih. Ciao.